Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-malikul jabbar, Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah, zat yang maha mulia lagi maha bijaksana, zat yang memudahkan setiap niat baik seorang hamba. Dengan mudahnya Allah izinkan dapat terlaksana. Allah yang ngasih solusi pas kita lagi ada masalah. Allah yang ngasih happy pas kita sedang dirundung duka. Allah yang memberikan wajah kita dipenuhi dengan senyuman setelah sebelumnya wajah kita dipenuhi dengan duka lara. Itu semua atas karunia dan pertolongan dari Allah. Jangan pernah bosan-bosan bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan kita semua dihadiahi istiqomah sampai kita diwafatkan husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Hadirin yang dirahmati Allah, khususnya ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah dengan izin Allah, juga kepada sahibul bait, ibu jai sekeluarga besar yang semoga selalu dikaruniakan keberkahan, keridhaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hari ini kalau Allah menolong kita akan bahas sebuah tema yang berjudul seburuk-buruk wanita. Seburuk-buruk wanita. Jadi kalau beberapa episode pertemuan kita sebelumnya kita bahas tentang sebaik-baik wanita, di sini juga waktu itu kalau nggak salah, mungkin sekitar 3 bulanan yang lalu, maka pada hari ini kalau Allah izinkan kita akan bahas tentang seburuk-buruk wanita. Hadirin yang dirahmati Allah, opening dulu sebagai muqaddimah. Wanita terburuk dalam kacamata manusia, orang akan mengatakan berbeda-beda. Menurut Bu Dida wanita terburuk itu apa? A, B, C, X, Y, Z. Menurut Bu Jai apa? A, B, C, X, Y, Z. Menurut Bu Erna apa? A, B, C, X, Y, Z. Kalau diutarakan ketiganya pasti beda-beda. Karena belum tentu yang menurut Bu Jai buruk dianggap Bu Dida sama buruknya. Ini kalau kita menimbang dari penilaian manusia. Karena penilaian manusia nggak ada yang sempurna. Penilaian manusia pasti ada miss. Kalau manusia yang nilai pasti ada yang skip, nggak detil, nggak tajam. Ini analisa manusia. Makanya siang hari ini kita mau ngambil analisa siapa nih? Dari kacamata siapa? Seburuk-buruk wanita yang siang hari ini kalau Allah tolong akan kita bahas. Hari ini kalau Allah menolong kita akan bahas dari angle Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan angle ini mutlak. Quran surah 53 An-Najm ayat 3 sampai ayat yang keempat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bicara berdasarkan hawa nafsu beliau semata. Enggak pernah sekalipun Nabi bicara itu landasannya hawa nafsu beliau semata. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali setiap kata demi kata, diksi demi diksi yang tersusun, itu semua wahyu yuha, adalah wahyu dari Allah. Maka kalau siang ini nanti kita bahas
Seburuk-buruk wanita A, seburuk-buruk wanita B, seburuk-buruk wanita C. Ini sumbernya dari Nabi, fix no debat. Fix no debat. Dan fix nggak ada keraguan. Karena itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi sebagai manusia yang menyampaikan. Wama, dan tidaklah alaika illal balag, tugas kita melainkan cuma balag, nyampein aja. Adapun diambil atau diterima, balikin lagi tugas kita. Fadzakiru innama anta mudzakir. Kasih tahu, ingetin, beri nasihat. Innama anta mudzakir. Tugas kalian semua emang saling mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Tugas kalian gak boleh ngejudge. Makanya dengan pertolongan Allah kami berdakwah, respect no judgment. Kita respect each other, satu sama lain saling kita hargai, apapun latar belakangnya, apapun bendera organisasinya, bagaimanapun kelamnya dia di masa lalunya, kita respect, no judgment, gak ngejudge. Karena emang bukan tugas kita untuk ngejudge, wah lu begini, itu begini, itu begini. Karena itu tugasnya Allah Azza wa Jal. Tugas kita nyampein yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan gak usah terus-terusan kita pengen diterima, wah harus terima ya, enggak. Tugas kita cuma nasehatin. Makanya di ayat terakhir Quran surah Al-Asr ayat terakhir, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terus closing statementnya dua, saling menasihati dalam hak kebenaran. Yang kedua, saling menasihati menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. Karena dalam jalan nyampein satu kebaikan, kita butuh sabar. Gak mungkin jamaah, mungkin ada beberapa, ya kita sekali nyampein tes langsung diterima. Ada beberapa orang yang emang punya sifat pencari kebenaran bukan pencari pembenaran. Jadi sekali kita ngomong tes langsung nyampe, langsung diterima, langsung diamalin, langsung dipraktekin. Tapi kan gak semua orang kayak gitu. Ada yang butuh nyampeinnya 100 kali, 200 kali, 300 kali, ke 400 kalinya baru ngeh iya. Nah tugas kita untuk gak pernah bosan-bosan, karena Nabi menganjurkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la tamallu hatta tamallu. Allah itu gak pernah bosan, sampai kadang kita lebih cepat bosan dalam beramal soleh. Jadi jangan pernah bosan, nanti kalau dapat screenshot ataupun rekam terus share seluas-luasnya supaya banyak pihak yang nanti lebih dapat ilmu dan dapat wawasan tentang pandangan seburuk-buruk wanita versi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seburuk-buruk wanita. Wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannah minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Kata Nabi SAW, syarru nisaikum, seburuk-buruk wanita. Yang pertama, al-mutabarrijat, yang suka bertabarruj. Seburuk-buruk wanita yang suka bertabarruj. Apa sih tabarruj? Yuk kita buka bareng-bareng. Ibunda yang bawa Quran, kita ngaji bersama. Buka Qurannya atau aplikasi Qurannya, Quran surah Al-Ahzab. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-33. Quran surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surah keberapa? Surah Al-Ahzab itu surah ke-33. Ayatnya ayat keberapa? Ayat ke-33. 33. Udah ketemu? Surah ke-33 ayat ke-33.
Saya baca duluan, ibunda mengikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula wa aqimnas salah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Ayat ini Allah berfirman, Waqarna fi buyutikun. Hendaknya para wanita itu lebih dominan banyak tinggal di rumah daripada keluar rumah. Jadi kalau ada waktu 24 jam, itu harusnya waktu di rumah jauh lebih banyak daripada di luar rumah. Allah, kalau Nabi aja bersabda fix no debat, apalagi ayat Al-Quran yang kita jelas-jelas dikasih statement di awalnya Alif Lam Mim Dzalikal kitab Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, Al-Quran itu adalah sebuah kitab la raiba fihi, enggak ada keraguan walaupun sedikit di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dia petunjuk buat orang-orang beriman. Jadi kalau statement Quran waqarna fi buyutikun, wahai para wanita muslimah, hendaknya mayoritas waktu kalian habiskan di dalam rumah. Berapa banyak wanita lebih sering keluar rumah sama partner kerja, akhirnya dia menjalin pertemanan, begitu chattingan masuk, kenapa kok dia masuk banget sih, sering banget sih, dia cuma teman aja kok. Nggak ada yang pernah benar-benar murni berteman antara laki-laki dan perempuan, walaupun itu kakek nenekan kek, kakak adekan kek, partner kerja kek, partner bisnis kek, nggak ada. Laki-laki cari sahabatan ya sama laki-laki. Kalau laki-laki cari sahabatan sama perempuan, modus. Begitupun sebaliknya, perempuan cari sahabatan ya sama perempuan. Begitu perempuan mulai cari sahabatan laki-laki, sebenarnya dia nggak sedang cari sahabat, tapi dia sedang mencari orang yang pundaknya bisa menjadi sandaran bagi dirinya. Makanya kalau ada laki-laki curhatin sedangkan seorang wanita udah punya suami, atau sebaliknya, lebih baik langsung di close, jangan dilanjut. Sama-sama udah punya suami nih, kok dia datang curhat, "Hai, apa kabar? Aku temanmu waktu SMA dulu." Apalagi dia mantan pas SMA. Terus datang curhat, membawa kisahnya. "Aku lagi ada masalah nih sama istriku, bla 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 segala macam." Akhirnya awalannya curhat, endingnya zina. Mayoritas kayak gitu. Apalagi perempuan, titik lemah perempuan itu di chat plus emoticon. Kamu lagi apa? Dikasih mawar, endingnya love. Terus dipuji, kamu cantik banget, senyum, love. Kalau pakai emoticon yang wajar, emoticon sendal jepit, emoticon api membakar, emoticon tangan begini, ini emoticon standar.
Tapi kalau udah pakai emoticon yang bunga mawar, love, kalau sesama perempuan nggak masalah. Tapi kalau kepada laki-laki bermasalah selain suami. Kalau suami justru yang dimana ada makan belum, love, mawar, emoticon cium gitu, boleh sama suami. Tapi kalau udah sama laki-laki lain, masalah dimulai dari emoticon. Makanya perempuan jaga banget chatnya, emoticon yang standar aja, yang tangan begini, terus api apa sendal jepit apa, yang netral. Nggak ada emoticon nangis berderai, aku ada masalah nih sama suami aku, nangis berderai, kamu bales dong, pokoknya panjang. Allah, enggak. Jadi begitu hadirin jamaah. Ini Allah yang bilang waqarna fi buyutikun. Yuk baca artinya. Dan hendaklah kalian semua para wanita tetap di rumah kalian. Bukan nggak boleh keluar rumah ya, enggak. Wanita tetap boleh keluar rumah selama ada mahramnya yang menemani, selama tidak terkena fitnah, terbebas dari fitnah, terbebas dari godaan-godaan yang bisa nanti menjerumuskan dia ke jurang perzinahan. Bebas dari itu semua. Ada keperluan kepentingan yang emang syar'i, kayak misalkan dia punya kepentingan untuk beli jajan buat anak-anaknya, belanja kebutuhan rumahnya, dan seterusnya. Atau mengurus perusahaannya, fine, boleh-boleh aja mengurus perusahaan. Tapi kalau bisa dipasrahkan ke suami yang sering keluar, justru itu yang Quran senantiasa anjurkan. Laki-laki emang tugasnya sering keluar. Kalau perempuan di dalam rumah harus lebih sering daripada keluar rumahnya. Tapi saya adalah tulang punggung keluarga, Saya wanita satu-satunya, adik saya masih kecil semua. Bagaimana dengan wanita bekerja? Wanita bekerja dengan 3 syarat kalau sudah punya laki-laki. 1, wanita bekerja harus dengan izin suaminya. 2, tempat kerjanya nggak boleh kena fitnah. Karena takutnya seorang istri di tempat kerjanya kena fitnah sama laki-laki. Duh, kamu cantik banget sih, kalau kamu belum nikah saya nikahin loh kamu. Ini kan flirting, rayuan yang maut banget itu. Awalannya dia bercanda, tapi karena rutin disampaikan, rutin terus-terusan, itu bisa berbahaya buat rumah tangga sang istri yang bekerja tadi. Terus yang ketiga, pastikan rumah tangganya terhandle dengan baik, nggak ada yang terlantar dari suaminya, anak-anaknya, perabotan rumah tangganya, dan yang lainnya. 1 syarat ini nggak terpenuhi, nggak bisa. 1 syarat ini nggak terpenuhi, nggak bisa. Suaminya ngizinin, rumah tangga kehandle semua karena dia hire pembantu, tapi kena fitnah di tempat kerjanya, maka ini sebaiknya alihkan kepada pekerjaan yang nggak terkena fitnah. Bisnis dari rumah, online shop dan apa segala macam, itu malah boleh. Karena wanita berkarir boleh nggak sih dalam Islam? Figur sosok istri Nabi aja wanita karir tersukses di Mekah. Jadi boleh. Siapa? Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah, wanita sukses dalam berkarir, bahkan disebutkan kekayaannya sepertiga kota Madinah itu dimiliki oleh Bunda Khadijah, istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk berikutnya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah. Apa sih tabarruj? Nampakin kecantikan kepada yang bukan haknya. Mau ketemu sama kliennya cowok, bisnisnya kemudian dia pengen pertemukan dengan klien tersebut, dia dandan dengan sebaik mungkin, padahal suaminya belum pernah menerima dandanan istrinya secantik itu. Tapi dia dandan secantik itu buat dikasih kepada kliennya, supaya katanya deal bisnisnya lah, supaya dia nanti impression pertamanya kepada kita sangat bagus. Wah, cantik banget nih, ibu-ibu muda nih atau Amida.
Amida, angkatan umi-umi muda. Terus, wah cantik banget ya apa segala macam. Wah ini nggak boleh. Namanya tabarruj, memamerkan aurat bukan kepada haknya. Emang nggak boleh ya wanita tampil cantik? Boleh. Di hadapan siapa wanita tampil cantik? Wanita muslimah harus tahu di hadapan siapa mereka harus tampil sesempurna mungkin. Tampil cantik wanita di hadapan suaminya. Sama orang-orang luar biasa aja, flat, tampilannya biasa-biasa aja. Ketemu laki-laki ajnabi, tundukkan pandangan. Kalau perlu menyingkir menjauh, kumpulin wanita-wanita only. Wanita ketemu wanita aman, meskipun ada beberapa juga nanti PR-nya kayak gibah. Jeng tahu nggak ada gosip terbaru lalala segala macam. Akhirnya hancur di situ, waktunya habis penuh gibah. Tapi itu maksud saya, tapi bertemunya wanita sesama wanita masih lebih aman dari fitnah daripada wanita berkumpul sama laki-laki. Kalau dia ngumpul sama laki-laki, wah lain ceritanya. Bisa mudah tuh kerayu. Apalagi wanita paling senang dipuji. Suaminya mana suaminya yang flat banget, nggak romantis sama sekali. Sayang aku cantik nggak? Biasa aja. Suaminya yang flat banget. Namanya istri haus banget pujian. Begitu dia dealing bisnis ketemu customer laki-laki, karena suaminya flat nggak romantis banget, ternyata customer yang pandai, lihai, bersilat lidah. Aduh mbak, umurnya berapa? Tebak umur aku berapa? Wah kalau mbak mah kayak 17 tahun banget. Ah masa sih? Wah abis tuh jamaah. Abis. Padahal umurnya udah 47 gitu. Iya tapi kan ada aja kan customer kayak gitu kan. Ya Allah umurnya masa 17 sih? Enggak, umurku 47 kok. Ah nggak percaya, umur mbak tuh umur 17 sampai 21. Ya Allah, oh, kebayang suami saya tuh nggak pernah muji kayak gini. Ya Allah, apakah dia ya Allah akan menjadi pengganti suami saya? Habis fix, habis itu jemaah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi Allah itu kalau bilang wah ini pasti the best. Di ayat ini Allah ngasih tahu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, jangan kalian menampakkan perhiasan tabarrujal jahiliyah, sebagaimana wanita-wanita jahil dungu menampakkan perhiasannya kepada mayoritas laki-laki. Supaya apa sih? Supaya laki-laki itu tertarik sama dia. Di depan suaminya dia nggak pernah goda suaminya, sah kibas-kibasin apa-apa segala macam. Tapi di depan laki-laki yang bukan suaminya justru malah dia mengkibas-kibaskan jilbabnya, sah. Itu bahaya, jadi bahaya banget. Terus apalagi parfum, pakai parfum yang nyengat. Parfum itu untuk wanita kalau dipakai punya kekuatan semi hipnotis buat laki-laki. Parfum itu punya kekuatan semi hipnotis. Begitu laki-laki nyium ada wanita lewat, siapa nih? Dia langsung begitu, respon spontan langsung nyari. Siapa nih pakai parfum? Parfumnya wanita sama cowok kan beda ya. Parfumnya cowok itu kan manly banget. Kalau parfumnya wanita kan dia kayak semi-semi membangkitkan hasrat laki-laki yang punya tadi penyakit dalam jiwanya untuk tadi biologisnya itu bangkit. Jadi kalau perempuan pakai parfum boleh, tapi kapan? Di depan suaminya, setengah botol habisin, nggak apa-apa. Baru masuk ke suami, ketemu suami. Kadang wanita itu dia lupa sebenarnya parfum yang dia beli semahal apapun akan berbuah pahala kalau dia letakkan parfum itu di tempat yang tetap, yang tepat, yang bagus, yang baik, yang Allah ridhoi. Di mana? Suaminya. Kadang justru enggak, yang terjadi sebaliknya. Di depan suami dah dasteran aja lah.
Dasteran bolong-bolong 7 hari 7 malam gak pernah dicuci. Dari Senin sampai Ahad itu ya bajunya gak ganti-ganti. Innalillah. Ustadz nanya dong, apakah wanita itu gak boleh perform dengan tampilan yang baik, menjaga kebersihan, gak bau, gak kemproh? Oh boleh. Wanita itu harus menjaga penampilannya, harus tampil baik, harus tampil mohon maaf tidak bau, harus tampil nggak kemproh. Tapi ingat, untuk siapa penampilan itu semua? Untuk suaminya. Karena wanita-wanita yang tahu posisinya di mana dia harus berdandan, di mana dia harus memamerkan kecantikannya, ketika di hadapan suaminya, wah itu semua hadiah pahala dari Allah. Karena kita ngejalanin ini. Dan sebaliknya hadirin, kata Nabi SAW, syarru nisaikum al-mutabarrijat. Seburuk-buruk wanita di antara kalian adalah yang mutabarrijat, yang dia memamerkan perhiasannya di hadapan yang bukan haknya. Fatukul ladzi haqqin haqqo. Maka kasih setiap orang itu haknya masing-masing. Termasuk haknya suami kita dapat performa terbaik dari diri kita. Maka ibu-ibu hadirin, wanita muslimah dimanapun yang berada yang menyimak kajian ini juga lewat streaming YouTube, berikan penampilan terbaik kita di hadapan suami. Kita keluar rumah tertutup, terjaga, standar. Begitu masuk kamar, dandan secantik-cantiknya, dandan seperfect-perfectnya. Untuk siapa? Untuk suami. Itulah wanita-wanita terbaik. Dia tahu kapan dia harus berdandan, ditujukan untuk siapa dandan tercantiknya. Itu yang pertama. Syarru nisaikum al-mutabarrijat. Seburuk-buruk wanita adalah mutabarrijat, yang bertabarruj, tampil kecantikannya untuk dihadapkan kepada orang yang bukan haknya. Itu nggak boleh. Yang kedua hadirin, al-mutakhayyilat. Wanita terburuk kedua adalah al-mutakhayyilat. Siapa al-mutakhayyilat? Adalah wanita yang sombong. Apa kata Nabi tentang kesombongan? Sombong itu dua versi kata Nabi SAW. Sombong itu batarul haqq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah SAW, kesombongan itu al-kibriya'u batarul haqq. Dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan dia merendahkan orang lain. Ibunda tahu ketika seorang itu sombong, kesombongan itu menghantarkan dia jadi wanita terburuk. Sombong itu ternyata bukan tentang mobil yang bagus, tas yang mewah, barang branded yang ibunda kenakan. Bukan itu kok. Karena dalam Islam kita membeli barang sesuai dengan kualitas selama kita mampu, gak pernah disoal dalam Islam. Karena toh pun kendaraannya Rasulullah, kana yarmi ala rahilati. Rasul punya unta, ketika lempar jumroh beliau menaiki unta rahilati, unta rahilah. Unta rahilah itu unta terbaik. Untanya Rasul namanya unta Qaswa, gak pernah kalah dalam perlombaan, kecuali satu kali kalah. Harganya miliaran. Rasul punya kendaraan terbaik. Jadi punya barang branded, sepatu branded, baju branded, jam tangan branded, mobil yang cukup nyaman ketika dikenakan. Gak pernah disoal dalam Islam soal itu. Tapi Nabi bilang, seburuk-buruk wanita yang pertama yang tabarruj, mamerin aurat, mamerin kecantikan kepada yang bukan haknya, memamerkan perhiasan kepada yang bukan haknya. Terus yang kedua, al-mutakhayyilat. Wanita yang terburuk di antara kalian yang sombong. Sombong itu tentang dua. Batarul haq, nolak kebenaran. Gomtun nas, ngerendahin orang lain. Ini datang kebenaran. Tolak ukurnya lisan Nabi SAW. Terus kita, kayaknya gak matching deh dalam zaman 2021. Oh, itu namanya mutakhayyilat. Karena kita sombong, kita ngerasa lebih pintar dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun. Hendaknya wanita memperbanyak waktu di rumah kalian. Wahai para wanita, perbanyak waktu kalian di dalam rumah kalian. Terus kita bilang, nggak bisa dong ya Allah.
harus sering-sering keluar, harus sering-sering ABC. Ini namanya sombong karena dia ngerasa lebih pintar dari Allah, lebih pintar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sombong itu dua, satu nolak kebenaran, dua merendahkan orang lain. Perempuan ngelihat nggak matching dikit ya langsung direndahin. Jeng, coba lihat deh, itu baju nggak matching banget sih. Coba lihat, dari jilbab kuning, baju pink, tas oranye, Allah nabrak banget. Itu nggak tahu style apa ya? Langsung begitu, ngerendahin banget sama orang lain. Nggak matching banget sih. Kalau cowok kan flat aja dia. Kalau cowok-cowok itu atau laki-laki mayoritas para pria itu nggak terlalu mikirin perform. Yang penting dia nyaman dipakai, pakai. Walaupun ada sebagian orang laki-laki yang detil banget soal perform dari ujung. Kalau ijo, pecinya ijo, celananya ijo, tasnya ijo, apanya ijo, sampai-sampai ada yang apa segala macam ijo semua, merah semua. Tapi jarang laki-laki yang kayak gitu. Mayoritas perempuan. Ada yang bahkan saking kayanya tasnya misalkan merah, kerudungnya merah, gamisnya merah, sepatunya merah, jam tangannya merah, mobilnya merah. Ntar besok pas putih, semuanya putih, mobilnya pakai mobilnya yang putih. Allahu Akbar. Maka jamaah bicara tentang sombong, sombong itu bukan cuma tentang bukan perihal tentang apa yang dikenakan. Karena ada sahabat Nabi pernah datang ke Nabi sebuah cerita, ada sahabat datang ke Nabi terus bilang, "Ya Rasulullah, apakah kalau saya pakai sendal saya yang bagus, saya termasuk sombong?" Kata Nabi, "Bukan itu sombong." Ada lagi sahabat nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, apa kalau saya pakai baju bagus, baju dari Yaman, apakah saya termasuk sombong?" Kata Nabi SAW, "Enggak, itu bukan sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Walakin al-kibriya'u batarul haq wa ghamtun nas. Terus Nabi bilang, akan tetapi orang sombong itu dua, satu menolak kebenaran, dua merendahkan orang lain. Jadi kalau dengan barang branded kita merendahkan yang lain, kecium bau-bau brand KW ini kayaknya di sekeliling saya. Oh, mentang-mentang karena dia punya tas yang ori, terus dia ngerasa, dari jauh udah ketahuan tuh tasnya KW, Sunday morningan tuh pasti beli 30 ribuan. Wah, dia ngerendahin orang lain karena itu sombong. Dia ngerendahin orang lain karena kendaraannya, mobilmu apa, motormu apa. Nih sombong. Jam tangannya berapa Jeng? Jam tangan harga 20 ribuan. Nih lihat jam tangan aku ya. Set. Jam tangan berapa itu? Ya tahulah jam tangan kayak gini harga berapa. Minim 95 juta. Ini tiap tahun terus nambah loh. Nggak kayak jam tangan kamu 20 ribuan. Besok pakai juga rusak. Allah. Jamaah saya kasih tahu ya hadirin. Jam tangan harga 20 ribu sama jam tangan harga 1 miliar, tidak pernah jam tangan 1 miliar itu berdetak lebih cepat daripada jam tangan 20 ribu. Mentang-mentang 1 miliar gitu. Atau mentang-mentang jam tangannya 1 miliar terus waktu dalam satu harinya jadi 34 jam. Kan enggak. Nabi itu punya hal-hal yang branded, iya. Nabi itu untanya unta terbaik, kudanya kuda terbaik, bighal, keledai Nabi keledai terbaik. 3 item ini Nabi pakai. Kalau Nabi di medan jihad pakainya kuda. Kalau Nabi lagi mau touring antar kota pakainya unta. Kalau Nabi mau keliling kota Madinah ngajak jalan istri beliau pakainya keledai. Ini Nabi, meskipun kapan-kapan juga Nabi membawa unta beliau. Punya terbaik? Boleh. Islam gak pernah nyoal soal barang berkualitas. Tapi jamaah pahami baik-baik. Setiap yang kita punya itu besok bakal ditanya. Tuh tas berjejer-jejer. Besok ditanya. Ada tas banyak. 10. Coba ditanya. Dari 10 mana yang paling sering dipakai? Pasti hanya 3 item yang sering dipakai. Favorit saya itu Ustadz yang warna peach, yang warna hitam, sama yang warna hijau. Udah paling itu doang. Sisanya cuma mangkrak doang. Lain cerita kalau ibunda investasi emang di bidang tas. Kan ada ya
Orang tuh investasi macam-macam ya. Ada yang investasi kalau cowok-cowok itu invest beli motor Vespa, atau yang suka kicauan beli burung berkilang. More or less kurang lebih mirip-mirip. Apa perempuan-perempuan itu investasi? Di tas, mutakhayyilat. Terus siapa lagi? Wanita yang terburuk di antara kalian yang ketiga, wahunna munafiqat. Dia munafik. Munafik itu dia bilangnya iman tapi di belakang dia nggak beriman. Ini namanya munafik. Munafik itu menampakkan keimanan baik dari segi ucapan, dari segi penampilan dan segala macamnya, tapi ternyata di dalam sebaliknya. Gimana kalau ada kasus misalkan ada seorang wanita berhijab ternyata ada punya kesalahan 1, 2, 3, 4, 5. Jamaah, kita sepakati dulu, hijabnya nggak salah karena itu emang kewajiban dari Allah Rabbul semesta, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Hijabnya nggak salah, sholat di waktunya nggak salah. Contoh ya ibunda hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini tuh ada 10 ya, ada 10. Hijab 1, 2, 3, 4, 5 hijab. Sholat, sholat 1, 2, 3, 4, 5 sholat. 7, 8 ini misalkan hijab, pakaian syar'i. 6, 7 pakaian syar'i. 8, 9, 10 ini misalkan kasus, entah perselingkuhan, entah kasus-kasus apa gitu, dia menipu apa segala macam. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau 10 skor sempurnanya, dia ada kasus, mohon maaf di perselingkuhan, mohon maaf di penipuan, mohon maaf di berbuat culas, curang dalam timbangan, ketahuilah dia tetap benar nilai hijabnya, sholatnya, dia salah di 8, 9, 10. Itu jamaah. Jadi kalau kita mau mandang seseorang, balik lagi pandangan itu kembali kepada 10 poin misalkan kayak tadi. Sholat itu 5 poinnya, berhijab bagi wanita itu 6, 7. Dia salah 3 berarti skornya kan 7. Tapi kalau ada wanita nggak berhijab, sholat nggak pernah, masih jadi perebut laki orang, masih kena kasus penipuan, curang dalam timbangan, wah ini 0, bisa nilainya 0. Tapi kalau dia hijab pakai, terus apa lagi? Sholat tetap, kita nggak nyalahin sholatnya, kita nggak nyalahin hijabnya, salah tapi pada perilakunya. Salah pada perilakunya. Jadi ibunda hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belajar yuk bareng-bareng, termasuk saya. Kita nilai orang dengan adil. I'dilu, adillah kalian semua. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kalau ada jamaah yang dirahmati Allah, contoh ya, ibu, saya jawab atas pertanyaan yang saya beri sendiri. 1 tambah 1 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 8, 5 tambah 5 10, 6 tambah 6 12, 7 tambah 7 14, 8 tambah 8 15, 9 tambah 9 18, 10 tambah 10 20. Salahnya di mana? Ibunda tahu nggak? Saya nyebut 9 benar, hanya 1 yang salah. Kenapa yang diperhatikan 1 salahnya? Itu mayoritas manusia dalam menilai. 1 kesalahan dia, semua kebaikannya seperti hancur ditelan bumi. Panas setahun seperti dihapus hujan sehari. Set, kebaikannya hilang. Ternyata lu begini ya, ternyata lu begitu ya, ternyata. Kita kecewa, boleh. Tapi adil dong nilai. Dari 10 orang itu tuh cuma salah 1, 9-nya tuh benar. Yang disalahin 1-nya, kamu tuh salah loh di sini, benerin ya. Dan jamaah, sekali lagi jamaah, sorry to say, nggak ada jaminan buat kita mati dalam keadaan baik. Dan orang yang hari ini banyak disoroti media karena beragam macam kasus, pasti mati dalam keadaan buruk, belum tentu. Bisa jadi sebaliknya, kita mati buruk, dia karena disorot media itu jadi pelajaran berharga buat dia, terus dia tobat dengan tobatan nasuha, terus dia menjaga cara pola berpakaiannya, cara pola bergaulnya, cara pola menjaga kedekatan diri dengan banyak pihaknya supaya nggak terkena fitnah kembali, terulang kembali, apa segala macam. Akhirnya dia tobat, benar-benar tobat, dia mati. Setelah dia bertobat, wah,
Maka selalu yuk bareng-bareng adil menilai orang. Kalau 10 dia nyebutin 9 benar, 1 salah disampaikan boleh. Tapi jangan sampai 1 yang salah menghapus 9 benar yang tadi dia ucapkan. Itu cara menilai. Ngejudge bukan, kita menilai bisa, tapi ngejudge respect no judgment. Kan tadi di awal kami sampaikan, yuk respect each other, no judgment. Kalau kita menilai, oh kayaknya performnya kurang begini, harusnya performnya begini, begitu. Wanita muslimah yang syar'i, kalau sholat nggak perlu pakai mukena tambahan karena hijabnya udah syar'i dan segala macamnya disampaikan, boleh. Memberi sebuah masukan yang membangun, kritikan yang membuat orang makin takwa dekat sama Allah, boleh. Tapi begitu masuk ke judgment itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah. Jadi wanita-wanita yang ketiga, seburuk-buruk wanita yang pertama adalah mutabarrijat, yang bertabarruj. Yang kedua adalah mutakhayyilat, yang sombong. Yang ketiga adalah hunna munafiqat, dia munafik. La yadkhulul jannah, kata Nabi, ini closing statement parah, asli parah. Bottom line ini hadirin. La yadkhulul jannah, mereka bertiga tidak akan pernah masuk ke dalam syurga illa mislul ghurabil aqsam, kecuali seperti gagak yang sayapnya putih, kakinya putih. Al-aqsam itu gagak yang limited edition, langka, super langka. Ibu pernah ngelihat nggak? Ada burung gereja warnanya albino putih, pernah lihat nggak? Gereja warnanya putih. Mayoritas gereja warnanya apa hadirin? Coklat. Ada gereja warna putih? Jarang, luar biasa. Bahkan hampir-hampir nggak ditemukan. Nabi itu ngasih permisalan kayak gitu. La yadkhulul jannah, wanita dengan 3 tipe tadi sulit masuk surga. Sampai sulitnya Nabi kasih kinayah. Kinayah itu perumpamaan yang tinggi banget. Kinayahnya kata Nabi SAW seperti burung gagak yang selapnya ada putihnya. Nggak ada, burung gagak tuh mayoritas hitam. Tahu kinayah Nabi di hadis lain, seperti unta masuk ke lubang jarum. Unta bisa masuk jarum nggak? Nggak bisa. Ini tuh perumpamaan kinayah bentuk kemustahilan. Jadi kalau 3 wanita tadi, perilaku 3 wanita tadi, tabarruj, sombong, munafik, kok ada di diri kita? Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati jamaah, kena hadis tadi. Bisa jadi kita nggak bisa masuk surga dan hampir mustahil masuk surga. Itu kinayah, bahasa kinayah. Sampai sini jamaah, itulah seburuk-buruk wanita. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita menerima yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang hak kemudian kita dikasih kekuatan untuk menjalankan, yang batil kita diberi kemampuan untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ada yang mau didiskusikan? Fadhol hadirin jamaah sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Teman-teman yang di YouTube kalau menyaksikan, kalau ada yang mau sampaikan pertanyaan, sampaikan lewat kolom komentar. Kalau Allah mengizinkan kita akan jawab. Barakallahu fikum. Any question so far? Ada pertanyaan hadirin? Alhamdulillah. Silakan Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah salah jaza. Memberi suatu amanah kepada orang yang tidak amanah. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, siapa yang memberikan sesuatu bukan pada bidangnya, tunggulah kehancurannya. Maksudnya adalah termasuk ngasih sesuatu amanah padahal jelas-jelas kita ketahui orang itu nggak amanah.
maka sebenarnya kita tinggal menunggu kehancurannya. Lain cerita ya, ibu ngasih sesuatu sama orang, ibu nggak tahu sebelumnya dia amanah apa enggak, ternyata dia emang nggak amanah. Ini lain cerita. Tapi kalau kita udah tahu dia nggak amanah, kok malah kita serahkan amanah, jangan. Nanti justru malah membinasakan diri dia. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Menyelewengkan uang yang dihimpun misalkan, dan yang lain sebagainya. Dan ini juga PR kita bersama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tatkala kita termasuk orang yang mengampu banyak dari dana umat, alokasikan sesuai dengan akad di awal. Kalau misalkan ada di antara kita qadarallahu ma syaa fa'al mengamanahkan pada orang, maka pastikan amanah itu jatuh di tangan yang tepat agar berfungsi dengan maksimal atas setiap apa yang diberikan. Jadi apakah kita berdosa? Kita yang memberikan, kalau sudah tahu sebaiknya dialokasikan kepada yang amanah. Kalau kita sengaja, itu sama dengan kita memberi kehancuran sama dia, dan itu sebaiknya dihindari. Jadi kalau udah tahu dia nggak amanah, jangan percayakan kepada dirinya, percayakan kepada pihak lain yang kita yakin jauh lebih amanah. Begitu. Barakallahu fikum. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan lain? Hal indakum soal, silakan ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang model-model berkenalan reuni gitu loh, Ustaz. Laki perempuan gitu gimana Ustaz? Jazakumullah khairal jazaa. Ada pertanyaan, bagaimana kalau pertemanan model-model reuni, laki, perempuan dan yang lain sebagainya? Teman SD, SMP, teman SMA, atau ada yang teman TK, PAUD, Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali tetap konsep jalinan pertemanan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau laki perempuan itu sepertinya boleh dibilang terlalu ini enggak boleh juga ya. Terlalu dekat jelas nggak ada, hadirin. Pertemanan terlalu dekat jelas nggak ada laki sama perempuan. Itu pasti salah satunya ada rasa tuh. Witing tresno jalaran. Iya. Kenapa ada orang kok bisa cinta lokasi sama partner kerjanya? Karena dia lebih lama sama partner kerjanya daripada sama istrinya. Apalagi istrinya di rumah, kerjanya dia keliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Oh itu witing tresno jalaran sekokulino banget. Makanya paling aman gak usah pakai CCTV-an, ajak istri kita ikut, ayo 24 jam nyoh, lihat kita ibaratnya. Oh kalau nggak boleh, kalau nggak boleh ada yang dicurigai patut. Karena laki-laki suami istrinya reuni, ya justru malah kesempatan ikut supaya kenal siapa sih teman-teman istrinya. Buat ibu-ibu yang ternyata adalah teman SMA-nya dulu, teman pondoknya dulu, kayak misalkan saya sama istri saya, kami dulu seangkatan, teman pondok. Ketika kami reuni, istri saya datang, nggak ada masalah. Alhamdulillahnya kita berdua sama-sama nggak punya mantan di pondok, jadi aman, terkendali. Lah sekarang persoalannya suami mau reuni, mah kamu jangan ikut ya, jangan ikut. Loh kenapa pak? Aku kan pengen kenal sama teman-temannya papa. Pokoknya jangan ikut. Ini patut dicurigai. Siapa tahu mau ketemu mantannya. Parah aja mah. Pernah ada kasus kejadian ibu-ibu umur 50 tahun dan kami lihat dari fotonya beliau sama suami beliau emang udah usia-usia senja. Pernah ngechat sesuatu. Ustadz, saya kemarin reuni angkatan sekian. Wah, angkatan sekian itu kalau SMA sekian saya hitung-hitung, iya nih umurnya mah 50 tahunan. Terus kok ada laki-laki datengin saya, Ustadz, dia ternyata mantan saya dulu pas SMA. Terus dia bilang 50 tahun ini ternyata perasaanku tidak pernah berubah ketika aku pret langsung lah. Karena jamaah namanya perasaan ya. Orang itu kan macam-macam ya. Kalau ada jamaah, ada orang nggak sama dia, nggak nikah, beneran nggak nikah. Dan saya mendapati kadang ada laki-laki yang emang begitu, saking dalam cintanya. Terus 50 tahun kita sudah berlalu, tapi perasaanku padamu tetaplah sama seperti yang dulu.
Terus dia ngechat saya, Ustadz gimana? Ibu tutup, itu buka pintu zina. Apalagi udah punya suami, anaknya berapa? Anak saya 7 Ustadz. Ya Allah, anak udah 7, cucu udah 2. Mau ngapain coba? Umur 50, mau ngapain sih? Emang 50 masih mau bebek? Darling, umur 50 udah siap-siap aja, sholat, puasa, zikir, tahajud, doa, ngaji, taklim, udah 50. Bukan 17 tahun lagi. Cuman kan namanya cinta. Cinta tuh kalau udah nyerang bucin jemaah. Mau kakek-kakek juga kalau udah diserang cinta bisa bucin. Bucin tuh apa Us? Budak cinta. Sayang jemput aku ya. Siap sayang. Giliran ibunya nelpon. Nak kue neng di neng omah mak. Lagi ngopo? Santai mak. Jemput mama yo. Neng di mak. Pasar Induk Wonosobo. Wes mak melaku wae ben sehat. Allah. Itu orang-orang bucin tuh begitu. Maka saya jawab, kalau ada reuni ajak pasangan. Jangan berangkat sendirian. Ustadz nanti suami saya garing dikacangin karena kan nggak satu frekuensi. Suami saya kan lebih tua 10 tahun. Ajak. Mau sefrekuensi mau nggak sefrekuensi kayak ajak. Itu safe buat kita. Aman. Cantik banget. Siapa tuh? Minta nomor handphonenya dong. Mas, istri saya nih. Udah kicep. Oh iya, maaf mas. Saya kira masih jomblo istrinya. Oh. Suami itu pengaman. Datang reuni, itu kadang pulang ada 2. 1, membawa hikmah pelajaran. 2, membawa cinta lama bersemi kembali. Loh ada loh ibunda, mohon maaf banget. Sekarang orangnya udah hijrah, udah gak di Wonosobo lagi, tapi dulu jamaah kami. Suaminya nelpon, Ustadz di mana? Wah suaranya udah suara lemes banget nih. Saya lagi ngaji mas. Gimana? Kapan sih bisa ketemu Ustadz? Iya mas, nanti malam saya pulang ngaji pada Isya. Ketemu ya di Masjid Fatimah Garung. Baik Ustadz gitu. Akhirnya ketemu tuh. Ketemu langsung, cium tangan, nangis. Ustadz, nangis. Laki-laki hadirin. Kenapa mas? Terus saya tenangin bentar. Santai mas. Terus beliau bilang, istri saya Ustadz. Kenapa istrinya mas? Saya baru saja dikirimi video. Istri saya itu tidur di hotel. Hijabnya udah dilepas. Apa segala macem. Ini cerita dia ya. Dan saya juga nggak perlu tahu tentang video dan saya juga nggak mulai video itu. Cuman suaminya ini jelas mendapatkan videonya, istrinya sampai melepas hijabnya, terus tidur bareng sama cowok di hotel sampai ternyata mereka berzina, Dan video itu direkam, dikirim sama istri dari suaminya si selingkuhannya tadi, dikirim sama istrinya. Ini istri lu nih gangguin suami gue bla 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 segala macam. Wah itu dia sehancur yang lihat videonya, istrinya lagi berzina sama laki-laki lain itu. Hancur sehancur-hancurnya. Saya harus gimana Ustadz? Saya cuma bilang, Nabi dulu pernah dicurhatin hal yang sama. Ya Rasulullah inni imraati la taruddu yadul lamis. Ya Rasulullah istri saya itu lenjeh banget. La tarud, tidak pernah menolak yadun, tangan lamis yang menjamah tubuhnya. Istrinya sahabat tuh dulu ada yang begitu. Tubuhnya dijamah nggak pernah ditolak. Selingkuh. Apa kata Nabi? Tolikha. Ya udah, kalau begitu ceraiin. Lakinni uhibbuha ya Rasulullah, tapi saya masih cinta sama istri saya Rasulullah. Cinta ini pertimbangannya macam-macam ya. Karena masih sayang, masih cinta, atau pertimbangan anak-anak dan yang lain sebagainya. Terus kata Nabi apa? Imsikha. Kalau kamu benar masih cinta, pertahankan kamu dengan dia. Kemudian ajak dia menuju surganya Allah. Ini kan yang Nabi bilang. Sama, saya juga sama. Waktu itu ngasih tahu hal yang sama. Kalau mas udah enggak, tolak. Kalau mas masih iya, silahkan pertahankan. Terus akhirnya dia milih yang kedua, tapi dengan syarat apa? Dia pindah keluar dari kota Wonosobo. Kenapa pindah? Saya sarankan, mas jangan di Wonosobo. Karena mantannya istrinya itu di Wonosobo. Keluar dari Wonosobo. Supaya apa? Memori-memori itu ntar nggak keulang kembali. Karena Wonosobo tuh kecil jemaah. Ketemu di pasar, flirting lagi, kling,
Aduh, teringat kenangan naik motor Vespa goncengan waktu SMA, apa sama mantannya. Akhirnya gitu. Setelah punya selidik, saya tanya, kenapa mas? Istrinya mas kan saya lihat dari cara berpenampilan juga penampilannya syar'i luar biasa. Saya tahu kok istri mas itu kalau duduk soft paling depan kalau ngaji. Ngaji terus. Saya kesini ikut, saya kesitu ikut, dan banyak ikut di majelis taklim. Jawabannya apa? Kata suaminya, dia satu ketika reuni saya nggak boleh ikut. Dia reuni, saya nggak boleh ikut. Pulang reuni mulai menunjukkan gelagat-gelagat aneh. Saya udah cium keanehannya Ustadz. Anak-anak ditinggal. Sayang tolong kamu jaga anak-anak ya. Aku mau pergi dulu ketemu temen. Katanya ketemu temen Ustadz. Saya percaya aja sama dia. Anak-anak saya jaga. Nggak taunya dia malah ngamar sama mantannya SMA dulu. Nauzubillahi min dzalik. Ngeri jemaah. Ini kasus-kasus kayak gini saya terima di WhatsApp itu bukan 1, 2, 3, 10. 30 mah lebih kali jemaah. 30 mah lebih nih kasus begini. Ada yang selingkuh, suaminya selingkuh dimaafin, akhirnya ngulangin lagi. Meskipun ada juga yang selingkuh dimaafin terus dia memperbaiki diri. Ya namanya orang kan macam-macam ya. Ada yang ketika dia bilang saya janji gak bakal ngulangin, bener gak dia ulangin. Ada yang ketika itu cuma sebagai klise, akhirnya dia balikan lagi kepada mantannya. Wah. Jadi saran saya kalau reuni ajak pasangannya. Mau garing kayak, mau krik-krik kayak, ajak pokoknya. Itu safe buat kita. Kamu gak usah ikut ya. Wah ini bahaya. Kamu emang mau ketemu siapa sih? Aku gak boleh ikut. Emang aku ngapain sih? Aku jadi obat nyamuk juga gak apa-apa. Kamu situ ngomong ngakak ngikik sama teman-temanmu silahkan. Yang penting ada saya, kamu aman. Kalau gak ada kita, apalagi tadi suaminya flat, gak romantis sama sekali. Tahu-tahu kita dipandangin gini sama temen SMA. Kok kamu ngeliatin aku gitu sih? Enggak, aku kaget aja. Ada malaikat kok kakinya bisa nepak di tanah seperti kamu. Suamiku gak pernah lo muji aku kayak malaikat. Habis itu jemaah. Atau terus lagi ngobrol, flirting lagi. Kenapa kamu ngeliatin aku begitu? Aku lagi di mana sih ini? Kamu masih di dunia? Wah, aku kira di surga. Soalnya aku ngeliat bidadari di depan mataku. Sambit nih pakai gorengan. Kadang itu hadirin, lagi-lagi awal masuk pintu perzinahan lewat flirting, rayuan, gombalan maut. Maka saran saya yang reuni ajak pasangannya kalau reuni. Begitu hadirin, wallahu a'lam bishawab, semoga menjawab. Alai? Ya. Ya. Benar. Jadi minimal mindset suami saya tahu persis apa sih yang maunya. Itu memang saya sering komunikasi dengan hal kayak gitu. Biar suami saya juga tahu ketidaksukaan saya. Semisal nasi juga ada beberapa. Apalagi suami saya kan ex dari Amerika, dari Amerika, bagi dia komunikasi via teman itu hal biasa. Kalau saya mengatakan aku nggak suka dengan perempuan ini, teman kuliah, dalam artian tidak sukanya karena dia sudah mau curhat. Kalau suami saya mungkin laki-laki fine biasa aja, tapi perempuan yang sudah ditanggapi sama laki-laki lain pasti akan baper. Saya menyampaikan itu juga ke suami, akhirnya dia kaget. Oh ya, ini Indonesia loh, ini Wonosobo loh, apalagi ini udah sampai ke urusan dia rumah tangganya gitu loh. Memang kebetulan juga kita sama-sama connect dengan media sosial dan media apa kita bisa bareng gitu loh. Karena dia media sosialnya akhirnya juga atas nomor saya, jadi hampir pernah sih yang bikin juga ke info suami jam 12 aku yang jawab entek. Saya tidak mempermasalahkan dia pertemanannya, tapi ketika dia mencoba komunikasi jam 12 malam, suami saya udah tidur dan
dia merasa dan berusaha untuk tidak membuktikan saya nggak sesuai seperti Ustaz harus ikut, tapi saya memasukkan hal yang saya tidak suka dan Benar. komunikasi kita. Jazakumullah jaza Ibunda atas tambahannya. Tadi keren banget by the way tambahannya. Itu juga termasuk salah satu pilihan yang boleh Ibunda lakuin. Kita nggak harus suami ikut atau pasangan ikut ketika reuni atau apa, ya fine. Tapi lebih kepada ada CCTV-nya Allah kok, dan menaruh kepercayaan 100% sepenuhnya kepada suami. Kapan nanti kepercayaan itu diberikan ternyata dikhianati, udah selesai, kelar. Gitu. Ya itu juga keren. Itu berarti jelas. Innallaha kana 'alaikum raqiba, Quran surah 4 An-Nisa ayat 1. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah Allah 'alaikum atas kalian raqiba maha mengawasi. Tadi CCTV-nya Allah. Jazakumullah khairan Ibunda atas tambahannya. Itu tambahannya keren banget. Dan iya, nggak harus pasangan ikut, tapi kalau emang kita pasrahkan sebuah amanah 100%, udah pasrahin aja. CCTV-nya Allah aja yang bermain. Kita nggak usah sibuk ya kayak tadi ngepoin handphone suami apa gitu. Tapi tadi CCTV-nya Allah main. Tapi kapan nanti dikhianati, lo gue iya itu bisa, itu keren banget by the way. Dan itu juga sesuai dengan Quran surah 4 An-Nisa ayat yang pertama, mainkan CCTV-nya Allah. Any question so far? Ada pertanyaan yang lain? Hal indakum su'al? Fadal. Kadang aku sendiri ya, itu aku munafik apa aku sendiri yang keimanannya masuk kayak itu aku. Aku kadang habis ngaji itu kayak nggak ada jujur ya. Tapi pertama tuh kadang saya belapet. Itu tuh saya termasuk munafik apa memang keimanan saya yang masih belum baik atau gimana? Jazakumullah sangat jaza. Ibunda hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasul ngasih tahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yantakis, yazidu bit ta'ah wa yantakisu bil ma'siyah. Iman itu fluktuatif, grafiknya yazid naik wa yantakis, kadangkala turun. Maka itu manusiawi, ya. Iman itu naik turun manusiawi, ya. Tapi Nabi ngasih solusi, yazidu bit ta'ah. Iman itu kadang ke booster, naik terus-terusan grafiknya bitta'ah, dengan ketaatan. Kalau kita sering balutin diri kita dengan ketaatan, pengajian di sini ntar pulang pengajian semangat, pekan depan kendor lagi, pekan depan kajian lagi, semangat lagi. Berarti kita tahu semangat kita tentang Islam ada di kajian ilmu. Berarti kalau bisa setiap hari setel kajian aja. Apalagi sekarang YouTube banyak, kuota unlimited, apalagi ada wifi di rumah. Jadi dari hari ke hari kajian ke kajian, kajian ke kajian, kajian ke kajian, kajian ke kajian, dan kajian ke kajian. Karena tadi kata Nabi ngasih solusi yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan dan wayantakisu bil ma'siyah. Kapan iman turun? Iman turun itu indikasinya bil ma'siyah, karena kita banyak maksiat kepada Allah. Maka jawabannya kenapa ya? Saya itu munafik bukan ya? Kadang tuh pulang ngaji tuh semangat banget, pengen ABC, amal soleh semuanya. Tapi kadang tau-tau futur itu malas ibadah, malas amal soleh. Berarti jamaah ketika futur itu Nabi pun ngasih tahu, berarti kita lagi dekat dengan kemaksiatan. Tugas kita support system dibangun dengan ketaatan. Nanti ketaatan itu teman-teman yang solihah, teman-teman yang solihah ya kalau perempuan, dia akan support, jadiin support system buat kita untuk selalu kecas imannya. Karena jamaah, iman kita tuh lebih gampang ngedrop daripada handphone masa kini. Handphone masa kini tuh 5.000 mAh, 6.000 mAh, 7.000 mAh. Sehari setengah nggak habis jamaah kalau 7.000 mAh. Ini handphone. Tapi kalau iman kita itu lebih gampang ngedropnya. Maka sering-seringlah charger iman kita. Gimana cara charger iman? 3. 1. Hadir majelis ilmu. 2. Kumpul dengan orang-orang soleh. 3. Selalu munajat sama Allah. Sholat on time. Jaga kedekatan sama Allah. Ini charger iman. Barakallahu fikum. Semoga menjawab. Allahu a'lam bishawab. Bukan munafik. Apakah itu termasuk bukan munafik? Jawabannya, iman yang turun, ketika dia turun maka dia sedang maksiat sama Allah.
Itu salah satu indikatornya maksiat. Kalau munafik, munafik itu dia mengucapkan sesuatu, dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia melontarkan keimanan padahal dalam hatinya mendengki akan keimanan. Dia tampilan luar secara fisiklinya dia menampilkan keimanannya, ternyata dalamnya enggak sama sekali. Munafik. Bisa sembuh enggak? Bisa. Penyakit munafik bisa sembuh enggak? Bisa. Gimana caranya? Ketaatan tadi dan bertobat. Barakallahu fikum. Semoga menjawab. Last question. Pertanyaan terakhir. Kalau ada, alhamdulillah. Boleh, boleh. Di sekitar ada perempuan yang dikhianati suaminya itu hancur sekali. Saya tidak akan menjustifikasi dalam kasus itu karena semua kejadian itu pasti ada korelasi. Yang saya ingin tekankan itu kepada perempuan-perempuan yang dikorban. Kalau perempuan-perempuan ini menceritakan orang yang tergabung finansial dengan laki-laki, itu tingkat kehancurannya ternyata sangat-sangat terberat. Sampai dia berpikir untuk itu sangat karya, dia tidak hancur benar-benar hancur. Itu dari untuk sisi perempuan yang tidak mempunyai independen finansial. Satu lagi ada yang kasus dia kuat secara materi, dia hancur, tapi dia bisa mengatasi permasalahannya. Masalah dia hubungannya dengan suami kita tidak bisa masuk, sama tidak bisa masuk, apapun itu hak mereka, karena yang paling tahu dan paling persis dia yang mengalami. Cuma yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya sampaikan di sini, alangkah baiknya itu perempuan-perempuan itu kuat secara finansial, kuat secara independen, ya. Karena begitu perempuan ini punya ketergantungan dengan suaminya, begitu tersakiti dia tuh benar-benar nggak bisa apa-apa, hancur benar-benar yang hancur itu. Sedangkan di kisah perempuan juga tidak boleh terlalu sering keluar untuk bekerja untuk itu. Itu gimana? Korelasinya tentang kisahnya Bunda Khadijah. Bunda Khadijah bisnismen ulung, jelas. Bunda Khadijah bisnismen sukses, jelas. Apa yang Bunda Khadijah jual? Bunda Khadijah jual grosiran dari berbagai macam kebutuhan masyarakat Makkah. Nah sekarang bicara tentang wanita secara fitrah, tadi Quran surah Al-Ahzab nggak boleh sering keluar. Bukan tentang nggak boleh sering keluarnya, mayoritas waktunya dihabiskan di rumah. Tetap boleh kayak tadi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan untuk menyambung hidupnya, mau nggak mau inevitably dia harus keluar mencari nafkah. Karena emang suaminya sakit segala macam, tetap itu kembali kepada uzur syar'i. Bahwa wanita itu, tapi dengan 3 syarat tadi, suaminya mengizinkan, rumah tangga ke handle semuanya segala macam, dan yang ketiga terhindar dari fitnah. Nah sekarang gimana sih kita ngelihat itu? Wanita boleh nggak sih untuk punya independen sendiri? Boleh. Bunda Khadijah itu figur loh. Kenapa kok Allah titipkan Bunda Khadijah bareng sama Nabi? Salah satunya adalah karena itu takdir dari Allah. Salah duanya adalah itu support dakwah Nabi banget. Nabi sukses, iya. Nabi sukses, iya. Tapi di balik kesuksesan Nabi itu ada supporter yang hebat, finansial yang kuat. Salah satunya dari istrinya. Jadi salah kalau ada orang bilang, wah wanita tuh nggak boleh kaya, wanita nggak boleh ini. Wah keliru. Belum baca Bunda Khadijah. Tapi ingat tadi Ibunda bahwa ada kaidah dalam Islam yang emang harus dimainkan. Jangan sampai terkena fitnah. Jangan sampai mohon maaf nanti malah dijamah segala gitu. Ya tadi kayak Ibunda bilang, ada CCTV-nya Allah yang selalu mantau, pandai-pandai jaga diri. Jangan sampai terus kemudian menyengaja masuk ke mulut buaya atau masuk ke kandang buaya. Tadi terus juga bicara tentang hancur sehancur-hancurnya, itu emang ada sih. Wanita begitu disakiti hancur sehancur-hancurnya. Tapi ada satu kalimat yang patut kita pertimbangkan bareng-bareng. Kalau kamu disakiti sama manusia, kenapa Allah yang engkau maksiati? Ada wanita berhijab, disakitin sama suaminya, akhirnya lepas hijab segala macam. Itu kan dia menyakiti Allah. Padahal yang nyakiti dia manusia. Kenapa balasannya dia sakiti Allah?
Harusnya kan, nah ini jawabannya ranah iman. Wanita-wanita beriman disakiti kayak apa? Ingat kemarin, kisah kemarin, dia cerai sama istrinya 2010, 2014 ternyata dia dipinang laki-laki sukses, kaya raya, romantis, lemah lembut, tiap tahun haji, tiap tahun umroh. Kalau dia dulu ngerasa hancur sehancur-hancurnya, buruk sangka sama Allah, nggak tahu deh 2014 dia menikah sama itu apa enggak. Tapi kan ingat jemaah, Allah perencana yang paling baik. Maka ketika waktu itu kita dihancurkan karena misalkan suaminya berselingkuh atau apa segala macam, kembali lagi, Allah perencana yang paling baik, dan rencana Allah pasti lebih baik daripada rencana kita. Husnuzan billah itu penting, baik sangka sama Allah, baik sangka sama Allah, baik sangka sama Allah. Jadi gitu bunda, wanita boleh untuk memulai satu bisnis, tapi pastikan bisnisnya terhindar dari fitnah, terhindar dari hubungan yang terlalu dalam dengan lawan jenis. Pastikan suami juga mengizinkan, pastikan juga suami terlibat di dalamnya walaupun suruh kulaan bahan kayak apa, dan pastikan juga handle rumah, dihandle dengan cara baik, rumahnya nggak terlantar, anak-anak nggak terlantar. Itu tentang wanita karir dalam Islam. Ibunda nanti saya sarankan beli kitab, judul kitabnya 11 biografi istri Nabi. Ketika di Tokopedia 11 biografi istri Nabi atau 11 biografi istri Rasulullah. 11 istri Nabi ini figur wanita-wanita terdebes sepanjang masa. Salah satunya, bab nomor satunya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat, lancar, berkah, semoga keluarga ibunda semua sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita dikaruniai putra-putri yang salih salihah, dan kita Allah izinkan istiqomah sampai husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.